Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita lagi mau punya gawe ini. Terus angel banget nih janjian sama orang satu ini teman-teman ya. Sibuk banget. Nah, monggo diperkenalkan siapakah guest kita hari ini, monggo. Hai, perkenalkan nama saya Susi Wulandari. Apa aja nih Mbak Nano yang perlu dikenalkan? Jabatannya. Waduh. Jabatannya. Saya di sini guru mapel bahasa Indonesia. Sekaligus saat ini diminta untuk menjadi kepala perpustakaan gitu. Oke, sip. Nah, kita ngobrol apa ya? Kemarin terakhir kan Pak Blangkon gawe konten di luar konten TikTok lah. Nah, TikTok malah jadi rame sebenarnya. Yang viral itu. Tujuannya sebenarnya bukan seperti itu ya. Nah, ini kita mau bikin konten yang lebih ke edukasi. Jadi hari ini Pak Blangkon pengen tanya-tanya kaitan, saya pilih memang sengaja guru bahasa Indonesia karena bahasa itu menjadi jembatan untuk mapel-mapel yang lain ya. Nah, gini loh Mbak Sus. Ya. Literasi ya, pertanyaannya kok jadi penting itu bukan menurut kebahasaan ya. Waduh, iya. Tapi menurut jenengan pribadi, apa sih pentingnya literasi untuk anak-anak sekolah itu? Oke. Untuk anak-anak sekolah itu sebetulnya kalau menurut saya Pak Nano, takutnya salah kalau menurut teori. Enggak masalah ya. Kalau menurut saya karena anak-anak itu kan literasi itu harus mau membaca. Kalau anak-anak aja nggak mau membaca itu nggak akan mendapatkan informasi. Selain membaca juga harus nyimak. Contohnya nyimak hal-hal yang mungkin saat ini lagi trending di lingkungan atau di media sosial, itu juga termasuk berliterasi. Nah, kalau anak-anak nggak mau berliterasi, tentu dia berarti akan ketinggalan informasi, tidak tahu apa-apa. Oke, itu ya teman-teman. Jadi pentingnya di situ. Jadi sajane iki literasi kan apa ya, dasarane untuk yang lain-lain ya. Ya, betul. Kita mendapatkan info baru dari media sosial, dari apapun itu, buku terutama. Kita lagi di perpus nih teman-teman ya. Perpusnya Spendalas SMP Negeri 12. Perpus yang sudah mulai apa ya? Nek Pak Blangkon menilai sudah mulai ngenomi. Ya, sudah mulai banyak didatangi anak-anak jiwa muda lah. Buku itu katanya mau mati, katanya ya. Tapi ternyata kemarin Pak Blangkon sempat lihat status seorang penulis ya, penulis ini. Kemudian penulis yang punya komunitas khusus, dia mengangkat bahwa dari generasi Z itu yang FOMO dengan foto Instagramable gitu, maca buku, karo nang kafe. Nah, itu kan menciptakan circle baru yang mau nggak mau dia itu kalau mau dianggap eksis ya oleh maca buku sing tenanan, orang mau sekedar di foto wes itu enggak. Karena nanti mesti dipertanyakan sama teman-temannya toh. Betul sekali. Itu. Nah, ini menurut saya perkembangan positif ya, di luar dampak media sosial sing kaya ngono kae, ternyata buku mulai dicintai lagi walaupun dalam circle kecil. Betul. Setuju sih Pak Nano, soalnya banyak nih teman-teman saya yang mungkin tidak menjadi guru. Awalnya saya cuma lihat di postingannya itu, teman-teman saya postingannya di kafe, ada minuman, terus ada bukunya tapi pakai bahasa Inggris. Saya kan sebagai guru bahasa Indonesia nggak tahu bahasa Inggris. Ki apa bukune gitu kan. Akhirnya dia juga menuliskan caption tentang buku itu. Nah, berarti kan mau tidak mau teman saya yang memposting ini kan juga harus tahu isi bukunya. Paling nggak mempertanggungjawabkan apa yang dia tampilkan ya. Lah yo isin ta, bukune keren ditakoni isine apa ra mudeng lah ya. Itu menjadi ambigu kalau seperti itu. Baik, itu Mbak Susi. Kemudian tantangannya ya. Anak-anak sekarang kan terbiasa membaca sesuatu itu yang pendek-pendek banget. Dan negatifnya lagi, dengan informasi yang serba sedikit itu anak-anak itu langsung membuat opini atau menyimpulkan. Nenek SMP rolas bocah-bocah kayak ngono ora, Pak? Nah, jadi kebetulan di pelajaran bahasa Indonesia Pak Nano, nah itu ada anak-anak itu diajari untuk menelaah mana yang hoax, mana yang asli gitu.
Nah, ada ciri-cirinya sebetulnya. Kalau dari judulnya aja yang pendek itu kok sudah menarik untuk dibaca, tapi belum tentu nih isinya itu ternyata berbobot. Kadang cuma dibuat untuk judul yang hot-hot aja karena mereka mencari viewer. Nah, anak-anak sudah dibekali ya. Ini loh caranya kalau misalnya ini fakta nomor 5 mengejutkan. Nah, itu kan berarti sudah jelas biar anak-anak pembaca mau ngeklik judulnya itu. Nah, anak-anak dikasih tahu di pelajaran bahwa yang asli itu dilihat dari sumbernya, kemudian keaslian siapa yang mengeluarkan beritanya atau artikelnya. Anak-anak itu sudah mulai tahu dan sudah dibekali. Kalau misalnya bermedia sosial, kok di situ nanti ada ajakan-ajakan yang mungkin menjadi huru-hara nantinya. Nah, anak-anak itu kan sekarang lagi emosinya itu anak-anak SMP kan gampang terpengaruh. Tapi kalau mereka mau membaca kemudian tidak mudah terpancing dengan yang hanya secuil itu, nah itu mereka pasti akan lebih ke depan lebih aware atau hati-hati ya. Hati-hati, orang gampang percaya gitu. Nah, ini yang saja ini penting. Kemarin kurikulum sempat digonta-ganti, itu salah satu tujuannya. Kemarin kan kita punya kepala sekolah penggerak ya. Iya, betul. Saya sempat diskusi rodok muter-muter kono kuwi nyut nakoke, Pak, sajane kurikulum merdeka ki apa to? Titik tekan utamanya cuma sederhana aja kok. Pak Blangkon cuma satu. Melawan hoax. Itu saja sajane. Karena apa? Ya negara sakmene gedene, jumlah penduduk oke banget. Itu masih gampang terpancing ya dengan hal-hal yang kadang-kadang nggak jelas, tapi itu akhirnya yuk jadi eskalasinya sampai sak negara ki iso nesu bareng-bareng gitu loh. Dengan hal-hal yang sakjane urung mesti bener, sumbernya sapa sing critane ditakoni ya ora ono sing ngerti. Nah itu ya. Nah itu makanya menurut Pak Blangkon sendiri literasi itu sangat penting ya. Penting. Tokoh-tokoh kita zaman dulu itu kan rata-rata penulis aktif ya. Nah, itu ya. Dia itu sesuai bidangnya tentu saja, yang senang sastra ya di bidang sastra, yang senang politik ya di bidang politik, yang di bidang apa mungkin seperti ikan mujair itu kan ada ahlinya itu ya gitu. Nah itu kan itu. Kemudian gini Mbak Sus, yang jadi pertanyaan bahasa Indonesia kayak kak nang SMP ki 6 jam. Iya. Nah, suwi banget loh kanca-kanca kowe, nganti gurune kadang-kadang bingung ngarep apa. Jadi nggak mau cerita nih, saya udah menangkap itu. Saya ngerasa kayak dulu ngajar di SMK itu ada namanya mapel produktif. Produktif itu meh ya padha karo bahasa Indonesia. Jame dominan. Dawa banget nganti kita itu hafal si A si B ki modelnya kayak apa. Betul sekali. Karena kan kita kelasnya sedikit dan jamnya di situ terus. Banyak, nah itu 6 jamnya. Sampai saya pernah pasang status nang Facebook itu, apa toh bahasa Indonesia kok jamnya ditambahi waktu perubahan pertama kali tiba-tiba bahasa Indonesia dulu. Saya masih kuliah itu Pak Nana. Dulu berapa jam itu waktu pertama? Mungkin Mbak Sus ngalami masih 4 jam 4 jam dulu waktu saya sekolah itu 4 jam. Terus ternyata waktu kuliah agak kaget kok bahasa Indonesia 6 jam. Wah. Jadi 6 jam. Nggak salah nih ambil jurusan bahasa Indonesia. Dan ternyata apa? Lucunya di sini. Kenapa kok harus 6 jam? Karena ora ono bimbel sing gelem ngelesi bahasa Indonesia. Nah, sebagai guru bahasa Indonesia ya itu mungkin salah satu. Padahal semua mapel itu nek konteks kebahasaannya nggak ditangkap sama murid, ini harus disampaikan dengan cara apapun ya ora nyambung. Iya, betul. Kayak Pak Blangkon sendiri kira termasuk cara pinter Mbak Sus pas sekolah. Terus terang pinter ya. Akhir-akhir ini aja rada pinter ya akhir-akhir ini. Ya, tidak, waktu sekolah itu sangat kesulitan ya, terutama untuk menangkap makna sebuah cerita dari soal matematika aja. Nek matematika ki wis dirubah jadi dongeng, itu bukan tambah jelas, malah tambah ora dong. Nah, itu karena apa? Banyak bahasa-bahasa yang istilahnya tidak atau asing untuk didengarkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu seperti itu. Padahal bahasa kan istilah negara sing kuat itu bisa mempengaruhi negara lain sampai negara lain mau menggunakan bahasanya mereka toh. Kan kayak gitu. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya gini.
selain tadi sudah mengupayakan sekolah ada pelajaran bahasa Indonesia untuk membedakan hoax atau tidak, informasi positif atau bukan. Terus oh iya, kemarin dapat juara ya, walaupun juara harapan ya. Juara harapan. Iya, dari itu apa? Kopi. Dari lomba kopi sisa. Bukan kopi susi ya? Oh, bukan. Kopi itu sisa. aja. Ya. Nah, ini apresiasi. Kayak gini, soalnya circle seperti ini langka ya. Iya. Bayangkan anak SMP rolas gelem pelatihan puisi ndake-ndake wes. Padahal seneng banget itu kalau pas anak, bukan pas lagi bagi hadiah dapat juara, bukan itu, tapi pas latihannya ya, pas prosesnya itu biasa. Saya sampai ya Allah, bocah gelem ya kayak ngono itu. Harusnya kan teman-temannya sudah pulang, kita cuma menginformasikan, itu juga nggak ada paksaan. Jadi ceritanya gini, kita mau ada lomba kopi sisa, kita cuma menyampaikan ke anak-anak. Bagi siapa yang mau ikut, silakan mendaftar menghubungi guru bahasa Indonesia. Kita tunggu, kita informasikan secara terus, mereka daftar. Meletik dewi ya? Iya, ya, itu dari sekolah SMP 12 memang tidak ada yang diseleksi sama sekali. Siapapun yang mau ikut kami ikutkan. Gitu ya, Pak. Jadi kita itu kemarin mengirimkan ada 11 anak tanpa diseleksi itu, Pak. Semuanya kita kasih kesempatan. Karena yang namanya seni itu kadang mungkin menurut saya bagus, tapi ternyata menurut jurinya tidak, yang bagus itu yang seperti ini. Ya kalau udah kaitannya dengan penilaian objektif. Iya, makanya untuk kita cari peluang nih, oke kita kirimkan semua. Seperti itu. Dan ternyata anak-anak kelas 7 mayoritas yang daftar ini luar biasa. Kelas 7 ya? Iya, anak-anak kelas 7 ini luar biasa, Pak. Iya, mungkin bermodalkan dulu di SD juga punya basis istilahnya seneng dengan literasi bahasa ya. Kalau nggak suka kan nggak mau ya kayak gitu. Apa sih wong koyo ngono tok. Nah, kan ada pendapat-pendapat seperti itu mengecilkan fungsi bahasa. Sajane eman-eman banget ya. Karena kita kita bisa menyampaikan pendapat, beropini, terus diterima di masyarakat kan dari tata cara kita ngomong. Nah itu dan itu harus memakai proses latihan. Ora ujuk-ujuk wong pinter ngomong koyong ini kan ra iso. Harus ada prosesnya. Terus kalau kita salah itu siapa yang mau membetulkan? Itu kan ada sing ngajari seperti itu. Nah, besok ini kan tahun ini ya Mbak Sus, itu kan rencananya ono TKA. Iya. Aduh. Ini kayak bukan? Iya. Ada dua, yaitu literasi dan numerasi. Walaupun sebenarnya ya ini juga jadi keluhan ya. Pak Blangkon itu ngambil referensi rata-rata dari komen-komen yang ada di medsos. Salah satu mahasiswa itu mengeluh gini, saat tes kan tesnya judulnya bahasa Indonesia, tapi tekan gone metune soalnya kimia, tapi dibentuk dalam bentuk bahasa. Nah itu yang dia proteskan itu kan mindsetnya dia, aku ki tes babakan bahasa ini kok sing ditakonke. Nah ini memang banyak banyak pembuat soal yang terjebak di situ, padahal ini dari dinas kemarin sudah memperingatkan ya, literasi ngene iki orang yuk jadi ngitung ngono iki lho, bukan, tapi bagaimana menangkap makna kalimatnya itu toh sajane kan kaya ngono kudune. Dari situ betul. Iya. Bagaimana iki aku gak cerita apa toh. Nah, kita intinya kan cuma itu sajane. Iya. Terus di mapelnya Pak Blangkon sendiri ya Mbak Sus tidak, saya lebih seneng gini. Kemarin malah rame presidennya akon apa kayak, ayo anak-anak diajari nulis meneh ngono gitu. Nek saya walaupun di bidang IT, anak-anak itu saya paksa untuk selalu nulis menggunakan tangan, membaca secara manual. Karena apa? Itu keterampilan motorik yang penting ya. Betul. Jangan sampai wes pinter tekan sundul langit, begitu kan nulis tulisannya marah. Aduh, mana gue tulisannya. Lah kan eman-eman ya. Dia punya ilmu nanti nggak tersebar kalau seperti itu. Walaupun sekarang sudah ada fasilitas kayak komputer, tablet, diketik dan lain-lain, tapi tulisan tangan menurut saya lebih merepresentasikan individunya. Betul, karena dari tulisan itu biasanya bisa terbacanya orangnya seperti apa. Itu terus toh mau nggak mau kadang-kadang nek presentasi kita punya ini jenengnya apa Mbak? Flat panel ya ini ini Android gede banget, bantuan dari pusat. Terima kasih. Nah, Presiden.
itu pun kan ya nganggo tangan ditulis. Yeah. Ya, nek tulisannya elek banget lah ya rada susah kepiye untuk dibaca ternyata. Ya. Nah itu kemarin kami guru-guru bahasa Indonesia nyoba nulis Pak. Ternyata nak tulisannya elek tetap elek Pak. Tetap elek. Iya. Orang jadi dandani karo komputer malih apik ngono ya. Loh, kok tulisannya tetap elek ya? Gitu. Ternyata tidak, kemudian tulisan elek nanti munculnya di sana bagus ya enggak, ternyata ya tetap. Itu hanya apa ya? Memfungsikan papan tulis dalam bentuk yang lebih canggih ada bantuan internetnya di dalamnya situ. Nah ini teman-teman juga di Perpus sudah disediani ada TV, ada banyak fasilitas. TV kayak TV museum ya. TV tabu. Itu TV legend, Mbak. Ya. Memang Perpus kemarin waktu kita studi banding di SMP lain itu kan juga harus ada artefak ya. Iya, betul ada. Nah, itu contoh artefaknya koi. Terus kita bisa membandingkan terus sediani laptop 2 untuk anak-anak sama flat panel juga. Anak-anak biasanya ngumpul di sini untuk sudah mulai untuk bahas pelajaran belum Mbak? Sudah. Wah, jadi alhamdulillah. Dulu ini ya Pak ceritanya. Ceritanya Perpus itu kan jarang pengunjung. Ya. Terus waktu itu kan saya pernah cerita ya ke Pak Blangkon kalau anak-anak kita itu tempat favoritnya jarang yang di perpustakaan. Banyaknya di kantin, ada yang di toilet, ada yang di mana-mana itu. Nah, terus kok bisa ya perpustakaan yang tempatnya bersih nyaman, ya, versi saya nyaman itu kok nggak ada yang favoritnya di sini. Kemudian yang pertama itu minta bantuan ke Pak Blangkon sama Wakasar Pras bagaimana untuk memberi fasilitas di perpustakaan. Yang pertama itu kami pengennya anak itu yang pertama suka dulu sama perpustakaan. Kalau mereka langsung dituntut untuk membaca pasti akan tertekan. Tapi mereka sudah suka. Nah, mau nggak mau kan dia akan kepo Pak. Di sini ada apa ya? Oh, ternyata memang mainan-mainan yang zaman dulu itu sama anak-anak hilang pasti. Ada yang hilang, ada yang sobek, itu nggak apa-apa, kami biarkan. Yang penting mereka mau dulu ke sini. Ada televisi, mereka izin mau waktu jam istirahat mau nyetel YouTube boleh, nyanyi-nyanyi boleh. Selain untuk pembelajaran ya itu TV-nya. Nah, kemudian lama-lama mereka penasaran nih sama buku-buku yang ada di sini. Oh, ternyata bukunya bagus ya. Nah, dari situlah akhirnya pengunjung perpustakaan meningkat, peminjam juga meningkat. Alhamdulillah ya. Jadi signifikan. Jadi kadang pancingan ini orang yuk dipaksa ya Mbak Susia, orang yuk kudu ngene lho nek nang jero Perpus ki kudu maca ndak, tapi bagaimana anak dibuat nyaman dulu toh. Ya, itu tujuan utamanya nyaman dulu. Nanti baru ketertarikan itu biar tumbuh alami dengan sendirinya. Ya. Wong sakjane kan anak-anak pada dasarnya waktu kita TK ya, dikai gambar dalam bentuk buku, kayak langsung nggak ngerti bahwa itu buku ya. Tapi mesti mereka langsung buka begitu saja, terus dilihat-lihat per halaman, diwalak-walik, dan rasa ingin tahu seperti itu tambah umur ini kadang-kadang jadi hilang ya. Padahal bukunya kan semakin menarik, tulisannya mereka semakin paham. Waktu TK kan mau ngertinya gambar aja. Ya, tapi begitu ada tulisan, keterangan, bahkan di situ mungkin ada cerita-cerita yang kok kayak ngono ya. Nah, itu yang kita tunggu sebagai pendidik atau guru. Sakjane kan cuma apa ya, nang TikToknya boleh wow katanya ya itu AO seperti ini kan yang kita tunggu ya dari anak-anak ya. Karena apa? Itu kan reaksi alami anak itu tertarik ya. Jangan sampai dikai buku menang wae, dikai komputer menang wae, dikai internet menang. Itu kan nerongso ya jadi guru kalau kayak gitu. Tapi kalau anak baru lihat apa kok langsung ya itu ya reaksi alami itu. Reaksi alami itu sebetulnya kalau saya kemarin sharing-sharing ya Pak. Kenapa kok anak itu ketika disuruh membaca sudah nggak mau dulu? Itu sebetulnya karena ini sharingnya saya sama teman saya. Itu karena mereka itu mungkin nggak terbiasa membaca yang pertama. Terus mereka itu biasanya mungkin yang dibaca hanya buku pelajaran. Yang mana buku pelajaran itu isinya materi. Bagi mereka mungkin kurang menarik. Nah, sekarang sudah banyak penerbit-penerbit yang ngasih buku itu full warna. Kemudian kalau anak-anak suka gambar ada banyak gambar-gambarnya dan sangat interaktif. Mungkin ada yang bukunya harus ini ditarik. Ini harus dilipat seperti ini. Semacam pop up itu ya. Iya, hampir seperti pop up itu. Nah, ternyata
yang pertama harus diterapkan itu mindsetnya buku itu bukan hanya materi pelajaran, tapi buku itu banyak loh di dalamnya yang menarik. Nah, ketika anak sudah tertarik sama buku, jadi ketika mendengar kata buku, mereka itu nggak langsung materi gitu. Itu sharingnya kemarin seperti itu. Yo nek seneng maca otomatis bahan obrolan kan jadi tambah oke ya. Kosakata banyak. Terus apa yang diobrolkan jadi menarik karena imajinasinya juga lebih luas. Karena beda dengan platform video ya. Nek video kan kita didorong untuk imajinasinya sudah ada karena wis film itu wis iki loh frame-nya kayak gini. Kita sudah tergiring tidak bisa imajinasi. Nek buku kan hanya kata-kata, terserah leng gambar ke suasananya kita terserah pembacanya toh. Betul. Jadi ada novel. Ini bayangkan adegannya seperti ini, setiap orang itu beda-beda. Nah, itu menariknya buku di situ. Iya. Terus kadang-kadang saya kemarin juga banyak menemukan buku-buku di sini. Mungkin dulu waktu senior di sini ya, Pak Suroso dulu kalau nggak salah. Beliau itu dulu ya yang ngurusi perpus. Waktu perpusnya masih di belakang ya. Sekarang sudah jadi laboratoriumnya Pak Sobirin itu dulu perpus Mbak Susana itu. Di sana. Ya, saya nemu buku-buku yang dulu itu nggak boleh loh ada di sekolah, tapi ada dan ternyata buku itu bagus ya. Tentang apa itu Pak Nana? Aduh, masih ada di sini kok. Saya sempat pinjam agak lama ya. Tentang itu loh, penulis yang sempat ditaruh di Pulau Buru. Siapa ya? Sastrawan yang lapi. Kok nek ketemu judulnya. Ini sampai judul buku ini kan menceritakan tentang adat Jawa. Nah, ini Jawa dari dia cara melihat orang Jawa dari sisi yang berbeda. Ternyata menarik di situ. Iya, hanya kultur ya. Dia hanya mengamati nek wong ningrat ki aturannya kok ini rakyat jelata kayak gitu. Nah, itu digambarkan dengan enak gitu loh. Menceritakannya sing maune dhewe ki ra duwe pikiran kaya ngono dadi ngerti terbuka kan jadinya Pak, kita tahu. Oh, iso kaya ngono ya, iso kaya ngono cara mikire iso kaya ngono. Nah, itu. Nah, sekali lagi teman-teman ya, jangan anti dengan buku ya. Karena buku itu istilahnya lembaran-lembaran dokumen itu yang menceritakan banyak hal ya. Nek Pak Nano sendiri atau Pak Bangkon itu ya dilalah punya anak dan bojoku dhewe ya senengane maca ya Pak Dora. Kita jadi jodoh ya karena punya kesamaan hobi. Kesamaan yang positif itu ya, Pak, jelas. Seneng maca. Ora kita begitu wis dadi bojone sing kon maca aku terus. Aku diceritani wae Pak. Wah, iki mulai. Berarti itu levelnya Pak Nano lebih tinggi lagi Pak, sampai bisa menceritakan. Kadang-kadang kan lebih enjoy kan menurut saya kalau dia beropini karena membaca sendiri timbang diceritani loh. Karena nanti kan versinya jadi beda. Baik Pak Sus, itu tentang literasi. Kita ke tema berikutnya yang tadi sudah kita rencanakan. Nah, kita kan punya kantor ya di sini, circle sekolah. Nah, ini Pak Blangkon ingin bahas ini aja. Kita mayoritas dari semua sekolah yang ada di Purworejo wis mulai diisi angkatane seumuran Mbak Susi ini. Muda-muda. Ya, dan alamnya wis beda banget saudara-saudara karo angkatannya Pak Blangkon. Nah, itu di beberapa sekolah itu sering jadi kelas komunikasi ya. Nah, ini kaitannya mungkin literasi juga sakjane ya. Di mana generasi muda itu kan apa-apa pengennya cepat. Betul. Nah, informasi, oh yang ngono kok dibahas. Ya. Nah, itu udah. Kami kadang satset gitu. Nah, gayane. Iya. Sementara yang generasi old atau boomer kayak Pak Blangkon itu mainnya santai, seneng dengan zona nyaman. Nah, itu. Nah, di sini sok jadi ribut akhirnya. Nah, beruntung ya beberapa sekolah yang punya generasi pertengahan. Ya, di sini ono Pak Blangkon, ono kayak Pak Wiji, mungkin di sekolah SMP Rolas Bu Yanti yang sok nggak lucu-lucu itu ya. Penengah. Iya, penengah. Antara generasi. Iya, biar gapnya tidak terlalu jauh. Saiki gini Mbak Sus, bayangke situasi kantor yang sangat toksik, enak orang bekerja. Oh, jelas tidak. Nah, nyaman nggak? Jelas tidak itu. Nah, itu. Nah, jadi teman-teman ya, mungkin ini untuk teman-teman pendidik terutama ya. Apalagi sekolah itu kan role model untuk masyarakat ya. Iya, kalau weruh gurune wis senengane breng,
muridnya kayak apa gitu itu. Makanya ini sempat juga kemarin ya, istilahnya kayak kita punya senior yang sudah mutasi ke SMP yang lain, beliau Bu Lulu itu. Kemarin kan di podcast sebelumnya bahas itu ya, bahas komunikasi. Nah itu, beliau kan dari generasi lama. Itu sempat kaget kok coro nang rolas kayak ini bisa kalau didiamkan nanti ya seperti yang lain ya. Iya, akhirnya gap generasi. Sajane kan intinya sama ya, niatnya mesti baik. Guru muda ya karepe muridé dadi pinter, sing tua ya padha wae. Kan intinya sama. Cuma caranya. Nah, dari cara ini sok kadang menimbulkan gesekan. Nah, Mbak Sus, jujur wae Mbak Sus. Bagaimana Mbak Sus sendiri secara personal ya, bukan ora kok kan teori pokoknya. Weruh guru tua sing istilahnya mung kaya ngono-ngono wae itu bikin gemes apanya wis ngono kuwi. Aja guyu sih. Pertanyaan yang sulit dijawab. Pasti karena jadi kalau menurut saya itu Pak, kalau generasi yang muda, angkatan saya lah ini misalnya sama yang udah mau purna. Iya. Itu kuncinya cuma satu Pak, komunikasi. Di situ. Karena kadang gini, yang saya alami ya ini, yang muda itu pengennya seperti ini loh, tapi yang senior pengennya seperti apa kita nggak tahu. Nah karena nggak ada komunikasi, akhirnya yang senior nganggep kae kok ya ora mlaku-mlaku lek ndang kerjaane ngene lah sing kene kepiye ra diwarai-warai. Nah itu karena nggak ada komunikasi. Masukan ya berarti ya. Kalau nggak ada komunikasi nih susah nih. Kadang yang muda nggak berani mendahului karena takut dicap istilahnya kemajuan ya kondisi gitu kan. Dalam apalagi tradisi orang Jawa ya kondisi itu ketersinggungannya kadang orang rambung-rambung. Betul. Kami kan takut Pak yang muda-muda ini. Terus yang tua kadang-kadang kesuwen gitu. Padahal ini kasus ini udah terjadi sebelum Indonesia merdeka loh Mbak. Aduh. Jenengan pernah tahu sejarahnya presiden kita, presiden pertama suka diculik sama anak-anak muda. Iya, betul. Nah, itu kan karena gap komunikasi. Iki kapan le merdeka, selak engko Londone dadi kuat meneh, sing kuat tua kok kesuwen. Nah, sakjane ini hanya perulangan sejarah ya Mbak Sus. Cuma kita mungkin lupa mungkin sakjane. Nah, ini teman-teman yang muda juga. Oh, berarti kan mbah-mbah Dewi mbiyen ya wis ngalami to, ngalami cuma fase atau modelnya beda, ning marwah atau intinya ya sama. Yang muda-muda pengennya beras. Ayo ndang, kayak mumpung ada momen gitu. Mintanya kan kayak gitu. Iya, betul. Yang tua-tua kose, kose. Apa bener iki kok kahanane arep kaya ngene? Karena orang tua kan pikirannya panjang ya. Nah iya, yang tua pikirannya panjang, yang muda itu biasanya ada aja gebrakannya. Kadang kayak kemarin kita mau buat kegiatan langsung terlintas nih di pikiran yang muda-muda, langsung aja kita besok hari santri. Itu kan gebrakan langsung cuma berapa hari ya Pak. Nah mungkin kalau yang senior mau membuat acara itu kadang sudah jauh-jauh hari. Kita ini banyak itu ya Pak biasanya. Telung tahun durung dilakoni wis dipikirke. Iki kok ini. Nah, sedangkan kalau yang muda itu kadang apa yang terlintas mendadak langsung. Ayo kita seperti ini. Nah, mungkin bagi yang senior kok mendadak. Nah, kadang di situ bedanya di situ ya. Jadi gini, mungkin kalau bahasanya Pak Blangkon gini. Anak-anak muda saiki ki informasi itu banjir ya. Ya, sangat banjir. Arep golek apa wae rasa ngenteni nganggo suwi. Sementara orang tua itu mengolah informasi kadang butuh waktu. Nah, itu. Betul. Karena apa? Terbiasa dari kecil apa-apa ki ora njuk makbruk kabeh dadi siji, tapi kita mencernanya sepotong seperti itu. Angkatannya Pak Nano ya kaya ngono, angkatannya Pak Blangkon kayak gitu. Jadi titik tubrukane antara generasi muda sama yang old itu ya di situ. Ya, dari beberapa kegiatan di SMP 12 kayak gitu. Makanya sakjane enak loh punya angkatan kayak Mbak Suski, enak loh teman-teman. Wah, apa-apa wis dimek, ngerti-ngerti beres. Paling wong sing ora wani, Pak duwite piye? Nah, ya itu. Tapi senior di sini sekarang enak-enak karena ya memberi ruang kepada yang muda, silahkan mau seperti apa, yang senior mendukung. Itu trennya di sini tuh sekarang enaknya seperti itu. Di mana ya arep pensiun, arep pola apa tadi. Tekan gone ya harus mereka kita juga
menyayangi yang muda itu caranya apa? Memberi naungan, memberi tempat untuk memberi panggung lah gampangannya. Kenapa? Ya yang mau ngopeni sawah ini siapa lagi kalau bukan mereka yang muda-muda. Terus yang tua-tua kan rata-rata energinya sudah loyo. Kalau kan gas-gasan, wis jujur baik. Kon mikir telung dino nganti kaya ngono. Kemarin ya waktu karnaval. Ya, itu. Waduh, itu sampai delek-delek saya lihatnya. Sing betah temen Ya, ngurusi kaya ngono. sing nom-nom ya, Pak. Itu karena energinya masih Lah iya. Terus regenerasi sele kan masih Iya. gampang. Malah nek sithik-sithik boyoken lah ya ora mlaku-mlaku ngono ya. Itu makanya teman-teman buku tuh kolaborasi lintas generasi yang solid ya. Nggak bisa itu njuk kayak semacam institusi kayak sekolah kok menang-menangan itu nggak jadi ya Mbak Sis ya. Sing karepe kaya ngene, sing nom karepe kaya ngene njuk akhirnya yang dikorbankan siapa ya siswa biasanya. Sekolah maju itu katanya nang TikTok, wah bola-balik nganggo TikTok terus ya. Hebatnya TikTok ya. Perkembangan. Sekolah maju itu karena soliditas tim, bukan karena kerennya kepala sekolah. Orang nggak mungkin satu orang leader itu iso kabeh dimek, itu nggak mungkin. Pasti itu butuh kerjasama yang kuat dari tim ya, dari solidnya timnya itu ya. Semua siapa ya, guru, karyawan yang ada di situ. Anek bendino ono nemong kerah, adu pendapat, tidak ketemu titik temunya, terus ora ono sing gelem ngalah. Ya kita capek toh kalau kayak gitu. Nanti akhirnya nggak jadi kegiatannya mesti. Terus imbasnya apa? Cerita yang keluar itu mesti sing elek. Nah itu. Jadi apalagi saiki apa-apa ono kamera, sidik-sidik viral. Walah ya Allah, itu kalau sudah mulai viral yang ngerem ki tolong-tolong. Karena kalau sudah masuk media sosial kita nggak bisa. Walaupun ya Pak Blangkon dewe ya apa ya, nggawe konten itu ndak ada tujuan untuk menyakiti yang lain, itu ndak ada ya. Berbagi, intinya cuma berbagi. Ini loh, nang SMP Rolas kita punya guru bahasa dengan segala macam usaha effortnya membina anak-anak sing jenenge kon maca ku angel, menyenangkan di perpus itu ya nggak gampang loh Mbak Sus ya. Di sini karena dulu apa ya Pak, anak-anaknya kok kayaknya kalau suruh ke perpus sih suruh masuk aja wes wegah ya. Iya. Itu. Padahal ya dipasangi AC, wis adem. Ruangannya resik. Pengajian. Besok minta AC satu lagi biar hanya semakin nyaman, semakin anak akan senang Pak. Ya, insya Allah lah kalau memang duitnya ono ndak masalah, itu kan kembali ke anak lagi. Kok ndak rame meneh jarene. Duitnya lah ya duit pajak, kok rakyat, yang rakyatnya meneh ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lah. Insya Allah di SMP 12 urusan apa ya, dana itu kita transparan kok, dilapor kene ono apa, bareng go tuku apa, belanja apa, itu ada laporannya. Karena ya itu wujud pertanggungjawaban moral ya. Untuk apa sih kita jebur-jebur duit neng itu menyakiti yang lain, ndak enak kayak gitu. Nek basa agamane jarene ora berkah ngono ya. Nah, itu. Jadi itu intinya. Terus lagi Mbak Sus untuk closing kita hari ini ya. Literasi itu kan sudah tadi dibahas, itu menjadi jembatan atau jendela untuk kita menjadi orang-orang yang berpribadi kritis ya istilahnya, terus tidak gampang terprovokasi kalau ada hal yang jelek, terus apa bisa membedakan. Nek Pak Blangkon nek nang kelas ki nyontone ngene lho. Gimana nih? Simpel Mbak Sus. Cah, keren ora nek kowe ditakoni anakmu sesuk, kalau ya duwe anak tau sesuk bakalane, Bu, iki PR kok ngene. Yo ibuke iso nerangke nganggo keren. Wah iki ngene lho, Nduk. Cos. Wah, ibuku gagah banget gitu ya. Itu kan yang ditunggu-tunggu sama anak-anak ya. Mosok, Pak, Bu, iki piye? Alah mbuh sinau dhewe. Aduh, wis kaya ngene sedih banget lho wong tuane. Bener ya? Iya. Kita yo ngalami to kaya ngono ditakoni, waduh nek ndek bapak iso apa-apa jawab iki lak ya seneng to. Anaknya bangga sama orang tua. Dan itu kan ngerintisnya dari sekarang ya. Betul, dari generasi. Waktu kita masih sekolah. Nek bapak ibu dhewe wegah sinau yo kok ngarep-arep anake pinter yo apa-apa mudeng lak yo rada kebangetan. Ya, oke teman-teman, seperti itu dulu ya. Terima kasih Mbak Susi, Mbak Susi Wulandari. Ini
PD. Iya, Pak. Tambah MBQ ora, Pak? Oh, iya. Ya itu. Jadi itu ya, ini purpose, harapannya apa Mbak Susi? Harapannya dengan Harapannya untuk anak-anak Iya. kita, semoga kalian semakin banyak yang suka ke perpus, Oke. banyak yang gemar membaca, Sip. memanfaatkan fasilitas perpustakaan karena ini kan milik kalian juga, Iya, milik iya, sekolah iya. berarti milik anak-anak bisa dipergunakan. Oke. Kemudian semoga ke depan Bapak Ibu guru juga semakin banyak yang menggunakan perpustakaan. Ya, oke. Wis disediani macam-macam. Sudah disediani fasilitas. Bisa ngojo ya, Mbak. Alat-alatnya ruang guru geseran ya, bukan seperti itu, tapi memang kita kan berbagi ya. Katanya perpustakaan kesayangan waka-waka. Tenan apa ora? Karena fasilitasnya di sini Ya, semua. sebenarnya kita istilahnya karena angkatan muda semakin banyak, semakin apa ya? Pengennya ya perpus itu hidup tidak hanya yuk bocah tok sing dipaksa Ya. untuk kesini. Bapak Ibu gurunya juga nongol dong di perpus gitu ya. Kenal dong dengan Mbak Nur ini yang ada jadi kameramen dipaksa. Iya. Ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita buat di sini kita videokan bermanfaat, informatif, menambah wawasan teman-teman semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.